Alright guys, baru-baru ini ada berita tentang akun YouTube dari salah seorang YouTubers itu hilang. Nah ini nggak jelas nih, hilangnya kenapa nih? Ya jadi ini kan ada berita di Tribun Seleb nih, kecewa akun YouTube Lesti Kejora hilang, Rizky Bilar banyak sejarah di situ. Ini nggak jelas nih, apakah kena hack atau apa nih? Tapi intinya adalah, dia memiliki kalau nggak salah berapa juta gitu ya, berapa juta followers ya. Saya nggak terlalu tahu sih detail angkanya berapa sih. Tapi kan sayang banget ya, hal-hal seperti ini tuh bisa terjadi baik karena faktor dihack orang atau faktor karena kontennya terus kemudian YouTube-nya yang take down atau sebab-sebab yang lain. Tapi ini bisa saja terjadi. Nah, di sini saya pengen kasih Anda wawasan bahwa ketika Anda menggunakan sosial media, itu database-nya itu bukan milik Anda. That's the problem. Anda di sini punya, kalau misalkan di YouTube kita nyebutnya subscriber, ya subscriber. Kalau di Instagram kita nyebutnya apa? Followers, gitu kan? Followers. Nah kalau dulu saya punya di Twitter sama, itu ada sebutnya followers. Nah problemnya adalah, sekarang Anda perhatikan baik-baik di sini. Problemnya adalah YouTube subscriber hanya berfungsi ketika Anda pakai YouTube. IG followers hanya berfungsi ketika Anda pakai Instagram. Twitter followers hanya ngefek kalau Anda pakai Twitter. Kalau misalnya nih, data Twitter ini Anda ambil, followersnya Anda ekspor gitu. Terus mau dipakai buat apa? Nggak bisa juga. Karena yang namanya followers, subscriber, ini ilusi. It's just a number yang, ya followers gitu kan. Tapi datanya tuh ilusi, right? Database-nya bukan milik Anda juga di sini. Jadi Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Saya menyebutnya adalah platform dependent. Jadi dependent ya. Benar nggak sih nulisnya? Intinya adalah sebuah platform dan followersnya ini terkoneksi sangat kuat banget sehingga tidak bisa dikatakan bahwa YouTube subscriber ini bisa diekspor kemudian dipakai di Twitter. Nggak bisa gitu. It's just not possible aja. Nah, maka tugas Anda berikutnya adalah untuk mengamankan hal-hal seperti ini terjadi. Apalagi kalau Anda sudah mulai membangun sosial media, udah nge-grow, udah jadi content creator, udah jadi selebgram. Akan sayang banget kalau misalkan Anda harus mulai lagi dari nol. Maka strateginya adalah Anda mengambil di sini, Anda mengambil database Anda. Oke. Yang saya sarankan adalah dalam bentuk email. Why? Sekarang kita lihat. Ketika Anda daftar YouTube, Anda diminta pakai email. Ketika Anda daftar Instagram, Anda pakai email. Ketika daftar Twitter, Anda pakai email. Jadi email yang sama di sini, itu daftar buat YouTube, daftar buat Instagram, daftar buat Twitter. Dan kalau Anda memiliki database email, yang terjadi adalah, ya Anda boleh pakai database WA dan sebagainya, nggak ada masalah gitu kan. Database Trebelio nggak ada masalah. Tapi database email, ini yang saya sebut di sini adalah platform independent. Artinya apa? Anda punya email saya mau pakai Gmail, saya mau pakai Yahoo, saya mau pakai Hotmail, saya mau pakai yang lain-lain. Anda mau pakai yang lain-lain juga, gak ada masalah. Anda tetap bisa ngirim email ke saya. Itu benefitnya di situ. Platform independent. Jadi begitu Anda punya email saya, ya udah Anda mau pakai apapun caranya, Anda bisa mengontak saya. Nah, sekarang dari sini Anda jadi tahu kan bahwa sebenarnya di sini itu followers semuanya yang ada di sini, ini sebenarnya cuma ilusi aja sih. Karena apa? Karena begitu Anda keluar dari platformnya, Anda nggak bisa pakai lagi. Ya, keluar, hilang. Saya punya 500.000 men di sini dulu. Di sini saya punya almost 500.000, hampir 500k followers. Kagak ada gunanya. Semua migrasi ke Instagram di tahun 2013-an. Udah, saya punya follower 500.000 tapi nggak bisa diapa-apain. Mau nge-tweet apapun juga, ya yang like cuma satu, yang retweet, yang komen cuma satu, kadang nggak ada. Tapi begitu di Instagram saya posting, yang like bisa ratusan, bisa ribuan, yang komen bisa ratusan. See? Jadi ini adalah ilusi dalam konteks kita ngomongin membuat bisnis. Karena ketika Anda membuat bisnis dan Anda tergantung kepada sesuatu yang fondasinya tidak kuat seperti ini, maka yang terjadi adalah kalau ada apa-apa dengan fondasinya, ya bisnisnya rontok. Selesai gitu. Nah, ketika Anda memiliki platform independen seperti ini lebih solid. Yang di sini lebih solid. Maka ketika saya memiliki ratusan ribu email database,
ketika saya membangun bisnis baru terus, itu akan pakai ini udah jadi. Jadi tinggal di broadcast aja. Ya, jadi ketika saya bikin Bonels, tinggal di broadcast. Ketika saya bikin Tribelio, tinggal di broadcast, dikasih tahu my followers, man. Like kayak, hey guys, saya punya bisnis baru. So ini yang harus Anda lakukan. Misalkan kalau Anda tertarik, please klik di sini. As simple as that. Bisa pakai YouTube, Instagram, Twitter, bisa, nggak ada masalah. Tapi itu tidak kuat. Tidak kuatnya dalam arti bukan kekuatan influencernya. Kekuatan influencernya tetap, guys, itu nggak ada masalah. Ya, jadi YouTube, Instagram, kekuatan influence-nya itu kuat. Tapi problemnya adalah secara fondasi bisnisnya, Anda jadi tidak memiliki database itu tadi. Bayangin kalau Anda bangun tower gitu ya, udah gagah, ya itu towernya gagah gitu. Tapi kalau fondasinya itu yang nggak kelihatan ini rapuh, gempa sekali rontok ini rumah, ya kan? Makanya ketika bangun apartemen, fondasinya ke bawah itu dalam banget. Itu yang nggak kelihatan itu loh fondasinya. Kita ngomongin fondasi, kita bukan mengatakan bahwa YouTube dan sebagainya itu jelek atau apapun itu, bukan. Karena sekali lagi sosial media itu keren banget ya kayak bangun apartemen tadi. Nah, maka setelah Anda mengerti konsep di sini, maka step berikutnya adalah Anda harus mulai melakukan ini. Ini Anda pakai platform, di sini saya pakai Tribelio, right? Maka pintu masuknya adalah dari semua di sini, dan di sini. Apapun itu ya, Anda mau pakai TikTok juga nggak ada masalah. Ini dibawa masuk ke sini. Gitu. Dibawa masuk ke Tribelio. Pintu masuknya di banyak. Jadi mau di WA, mau di apa, at least Anda punya database-nya sekarang. Ya kayak Anda zaman dulu lah. Kalau ada customer Anda catat di Excel satu gitu. Nah, sekarang zamannya bukan pakai kayak begitu lagi, tapi pakai kayak begini. Nah, kalau di Tribelio berarti database-nya macam-macam nih. Ada HP, nomor HP juga ada. Karena waktu daftar diminta nomor HP. Ada email. Ada Tribelio itu sendiri. Tribelio Tribe itu sendiri. Jadi ketika Anda orang nggak buka email, nggak ada masalah. Anda bayangin ya kayak gini. Dan orang itu kan nggak buka email. Ada beberapa yang, guys, masih buka kok. Tapi saya pengen bercerita dari sudut pandang saya. Ketika Anda daftar, let's say Anda daftar YouTube. Oke, Anda daftarnya pakai email, tapi Anda nontonnya YouTube. Maybe Anda nggak buka email Anda lagi, tapi Anda masih nonton YouTube. Nah, sama kejadiannya dengan Tribelio. Mungkin orang daftar Tribelio pakai email. Oke. Mungkin orangnya tidak buka emailnya, tapi orangnya buka tribe-nya, buka diskusi di dalam tribe-nya. Itu masih buka. Gitu. Jadi ada orang yang buka email, ada orang yang buka tribe-nya. Ada orang yang buka email, ada orang yang buka Instagram-nya, tapi nggak buka emailnya gitu. Itu bisa saja terjadi. Makanya dengan ini fondasinya akan lebih kuat banget karena di sini Anda punya, kemudian di sini Anda punya juga. Kemudian di sini yang menarik adalah Anda bisa melakukan push notif. Kalau di lain-lain terbatas banget dengan algoritma kan. Kalau Anda misalkan Anda pakai Facebook group, mau push notif gimana caranya? Kita nggak bisa. Anda tidak aktif, nggak bisa dijangkau. Mau gimana cara menjangkaunya? Sementara di sini kalau Anda nggak aktif, Anda tinggal broadcast aja. Orang akan dapat email Anda. Bahkan kita memiliki open rate yang cukup tinggi di dalam Tribelio. Anda bisa tes sendiri nanti. Nah, jadi strateginya kayak begini. Ini yang saya sebut sebagai pintu masuk ya. Ini. Di sini nih pintu masuk. Ada banyak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya Anda membawa dari semua ini, dari sosial media Anda ini menuju ke Tribelio sebagai pintu masuknya. Karena ada beberapa step sebagai seorang chief di Tribelio. Anda harus bisa create tribe. Habis itu Anda harus bisa invite. Ini dulu deh. Kita ngomongin yang lain-lain nanti di video berikutnya. Tapi step awalnya adalah create and invite. Gunanya sekali lagi buat mengamankan kalau sosial media Anda juga ada apa-apa. Nah, saya pengen bercerita tapi nanti dalam konteks yang a bit different ya, video yang berbeda, bahwa di sini karena Anda memiliki email di sini, ini bisa di sync ke Facebook custom audience. Jadi bisa diiklankan teman-teman. Ini keren banget. Sehingga kalau ada apa-apa dengan akun Facebook Anda, akun iklan Facebook Anda kena ban lah, ame lah, whatever, biasanya pixel Anda juga akan kena hilang. Oke, tapi kalau Anda punya kayak begini, dan Tribelio itu bekerja sama official dengan Facebook. Sehingga tinggal di sync doang, database Anda langsung tembak ke
dalam custom audience Facebook. Sehingga Anda bisa melakukan retargeting, Anda bisa membuat lookalike audience dari member-member yang sudah berbayar, yang sudah pernah beli produk Anda. Jadi iklan Anda akan tetap bagus meskipun Anda nggak pakai pixel lagi. Itu benefitnya ketika Anda menggunakan Tribelio. Kita udah working officially with Facebook. Ya, jadi this is amazing, something yang cukup menarik. Alright, so hopefully video ini memberikan wawasan pada Anda. Jangan hanya fondasi atau mengandalkan social media saja, tapi start building your database. Jadi selama Anda sekarang ini melakukan aktivitas posting konten as a content creator, selalu ajak orang untuk join ke tribe Anda. Nah, nanti kita akan bicara di video-video berikutnya tentang bagaimana sih mengelola tribe dan sebagainya. Tapi ini sebagai pemikiran dasar aja. Jangan mengandalkan pada sesuatu yang habis itu kalau misalkan hilang, ya udah gone, Anda harus mulai dari nol lagi. Ini akan berat banget. Alright, thank you so much guys. Semoga video ini memberikan wawasan buat Anda. Thank you so much and see you in the next video. Bye-bye.